Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Afifah, NIM 19.1030404130. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS Hukum Internasional Resum Hukum Kelautan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur segala hal yang hubungan dengan laut. Hukum ini mengatur persoalan mengenai batasan wilayah atau negara yang berhubungan dengan laut, baik untuk laut di dalam wilayah ataupun di luar wilayah. Yang kedua, perkembangan hukum laut internasional. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Catrawijaya, yaitu deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum adanya deklarasi Juanda, wilayah NKRI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yang teritorial Zijn Maritisme Kringen Ordonantis 1939. Dalam pengaturan ini, wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Setiap pulau hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai dan kapal asing bebas berlayar di lepas batas 3 mil tersebut. Yang ketiga, Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Konferensi tersebut telah berhasil menerima 4 konvensi internasional yang menjadi dasar utama dari hukum laut internasional, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial, mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas, mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964. Yang ketiga, Konvensi Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Daya Hayati Laut Lepas mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966. Yang keempat, Konvensi tentang Landas Kontinen mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. Yang keempat, Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Perkembangan di Sekitar Perikanan. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur 8 rezim hukum laut yang masing-masing mempunyai atas hukum berbeda-beda, antara lain perairan pedalaman internal waters, yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, atau laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan. Yang kedua, perairan kepulauan, yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara kepulauan. Yang ketiga, laut teritorial, yaitu laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil. Yang keempat, zona tambahan adalah bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang jaraknya tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif, yaitu bagian laut yang terletak di luar dengan laut teritorial yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut tersebut. Yang keenam, laut lepas, yaitu bagian laut yang bukan wilayah suatu negara maupun zona ekonomi eksklusif, yaitu lepas merupakan dari tak bertuan, sehingga sering dikaitkan dengan doktrin freedom of the seas, kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batas-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara. Laut lepas tidak merupakan wilayah manapun. Yang ketujuh, landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan batas maksimum 350 mil dari garis pangkal. Yang ke-8,
kawasan atau dasar laut samudra dalam internasional, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di luar yurisdiksi nasional, yang kekayaannya alamnya diperuntukkan bagi warisan umum umat manusia. Sementara itu, terikat dengan ketentuan perikanan. Uniclos 1982 memberikan aturan 3 wilayah yurisdiksi, yaitu yang pertama, wilayah di bawah kedaulatan negara pantai termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang kedua, wilayah yang negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam termasuk terdapat di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dan laut lepas, subbab ini akan menguraikan pengelolaan perikanan di ketiga bagian laut menurut Konferensi Laut 1982. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.